Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya kali ini Faridatul Kurnia. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dari penyuluh pertanian, saya membuat materi tentang kinerja penyuluh pertanian terhadap petani jagung di Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum tentang komoditas jagung di Indonesia. Dalam upaya pengembangan usaha tani komoditas jagung akan senantiasa masuk ke dalam jejaring kegiatan agribisnis komoditas tersebut. Artinya, keberhasilan dapat meningkatkan budidaya usaha tani jagung tidak bisa terlepas dari sistem agribisnis komoditas itu sendiri. Pengembangan komoditas jagung tidak semua petani mengusahakannya untuk dikonsumsi sendiri, melainkan sebagian besar petani mengarahkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jagung di samping sebagai bahan baku industri yang sebagai makanan pokok sebagian masyarakat di Indonesia. Permasalahan yang sering dialami oleh petani jagung yaitu meliputi ada pendapatan petani yang masih rendah, serangan hama, penyakit dan gulma, perubahan cuaca, dan biaya produksi jagung relatif mahal. Yang pertama adalah solusi dari permasalahan tersebut. Pendapatan petani masih rendah yaitu dengan cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui peningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat terhadap pangan, melalui pemberdayaan komponen ekonomi masyarakat dalam mengembangkan diversifikasi usaha di pedesaan baik vertikal, bidang hulu dan hilir pertanian maupun horizontal, termasuk jenis usaha non pertanian, pengembangan sarana dan prasarana distribusi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat rawan pangan terhadap pangan. Konsumsi pangan dan upaya pemenuhannya merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Jagung sebagai salah satu komoditas substitusi beras dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahan. Jagung masih tetap merupakan penyumbang karbohidrat penting bagi penduduk pada kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mencukupi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Dengan meminimalisir minimnya nilai tambah dan keunggulan komparatif jagung, persepsi masyarakat Indonesia jika belum makan nasi belum makan, sehingga dapat menghindari ancaman berupa ketidakingginan produsen luar negeri terhadap kemandirian Indonesia dalam swasembada pangan, keterbatasan akses modal, teknologi dan saprodi, dan sulitnya meningkatkan program penyediaan pangan, karbohidrat dan beras karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan pola konsumsi pangan dan gizi. Yang kedua ada serangan hama, penyakit dan gulma. Apabila terserang hama, petani bisa rugi 70%. Dan itu dari hasil panen yang seharusnya. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan fungisida. Adanya benih bioteknologi yang sampai saat ini belum dikembangkan di Indonesia. Petani jagung sangat berharap bioteknologi bisa diterapkan di Indonesia, dan ini merupakan jalan satu-satunya benih yang toleran dan tahan terhadap penyakit hama dan gulma. Ada beberapa serangan hama, yaitu ada hama ulat tongkol jagung dengan pencegahannya yaitu dengan insektisida sistemik setiap 8-10 sekali. Yang kedua ada hama penggaris batang dengan pencegahannya saat tanaman jagung sudah mencapai tinggi 20 cm. Lakukanlah penyemprotan insektisida sistemik berbahan aktif imidacloprid secara 7-10 hari. Yang ketiga ada hama ulat daun, di mana pencegahannya yaitu dengan menyemprotkan insektisida sistem berbahan aktif imidacloprid. Dan yang keempat ada hama uret yang menggunakan insektisida tabur dengan khusus uret yang bersama pemberiannya itu diberi pupuk dasar. Diharapkan larva sehingga serangga pemakan akar mati sebelum tanaman ditanam. Solusi yang ketiga dari perubahan cuaca. Untuk menghindari panen gagal saat menanam jagung yang disebabkan adanya perubahan cuaca, yaitu melakukan drainase lahan, di mana pastikan air tidak tergenang saat terjadi limpasan hujan dengan membuat guludan yang lebih tinggi. Sebelumnya itu, drainase merupakan usaha untuk memudahkan mengalirkan sejumlah kelebihan air dari suatu wilayah ke wilayah lain sehingga diperoleh kondisi yang relatif kering. Drainase untuk lahan pertanian akan mempengaruhi beberapa kondisi tanah, antara lain ada aerasi tanah, kelembaban tanah, transportasi nutrien dan pestisida, suhu tanah, bahan-bahan beracun dan penyakit, dan erosi tanah dan banjir. Kesemua kondisi tersebut di atas akan berpengaruh pada kesuburan tanaman pertanian. Untuk menekan erasi tanah dilakukan dengan membuat lahan petak-petak. Untuk mengurangi tingkat kelembaban tanah dilakukan dengan pembuatan drainase permukaan dan drainase bawah permukaan.
Untuk menghindari terjadinya transpirasi nutrien dan pestisida dilakukan dengan pembuatan saluran terbuka. Untuk menekan suhu tanah dilakukan dengan pembuatan drainase permukaan. Untuk membantu menghilangkan bahan-bahan beracun dan penyakit dilakukan dengan pembuatan drainase permukaan. Dan untuk mengatasi terjadinya erosi tanah banjir dilakukan dengan pembuatan drainase bawah tanah dan menambah kapasitas drainasenya. Yang terakhir adalah biaya produksi jagung yang relatif tinggi. Dengan didukung oleh sistem distribusi dan pemasaran, jaminan akses lebih baik bagi masyarakat miskin dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap jagung. Dan produk olahannya ini dapat meminimalisir rendahnya keunggulan komparatif jagung karena biaya produksi usaha tani yang tinggi. Jagung yang merupakan tanaman jangka pendek dan mudah diserang jamur dan hama, kurangnya akses petani terhadap informasi pasar hingga minimnya infrastruktur pendukung mengupayakan akses dan sumber pembiayaan usaha tani yang mudah, perbaikan teknologi budidaya tanam jagung, serta memanfaatkan program pengembangan usaha agribisnis pedesa. Dari Kementan, peningkatan produksi jagung domestik melalui volume, kualitas, dan keragaman yang dilaksanakan dengan kegiatan intensifikasi pertanian ramah lingkungan serta perluasan area pertanian dengan metode yang ramah lingkungan serta pengembangan pemanfaatan pangan jagung dapat dilakukan dengan meminimalisir pemanfaatan keunggulan komparatif yang rendah hingga rendahnya pasokan pakan unggas dari jagung. Hal ini dapat menghindari ancaman berupa terbatasnya sarana irigasi, keterbatasan aksesibilitas terhadap modal, teknologi, dan saprodi, keterbatasan pasokan jagung pada waktu tertentu di wilayah terpencil. Baik, terima kasih. Cukup di sini penjelasan yang saya jelaskan. Untuk kekurangannya atau perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.